sahabat Puskesmas Lewiliang, balik lagi bersama saya ya di channelnya Puskesmas Lewiliang. Untuk apa? Untuk bagi-bagi informasi seputar kesehatan. Nah, pada hari ini kita akan menyampaikan tentang TBC atau tuberkulosis ya dalam rangka memperingati Hari TBC Dunia yang diperingati pada tanggal 24 Maret ya. Yang mengusung tema pada tahun Gerakan Indonesia Akhiri Tuberkulosis untuk Generasi Emas 2045 ya. Kenapa generasi emas? Kenapa 2045? Karena itu memperingati kita 100 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi pemerintah berharap di 100 tahun Indonesia merdeka, Indonesia itu sehat ya. Sehat, terbebas dari berbagai macam penyakit, baik itu penyakit yang menular ataupun yang tidak menular. Salah satunya adalah penyakit TBC ini ya, di mana TBC ini Indonesia menduduki peringkat ke-2. Di mana? Di dunia. Udah. Hebat banget nggak? Ya, itu hebat, tapi begini ya. Jadi bagaimana untuk kita menuntaskan TBC ini? Mungkin bisa disimak sekarang di sebelah kanan saya ada Ibu Muzalfa sebagai koordinator pemegang program TBC di Puskesmas Lewiliang. Ya, mungkin Muzalfa bisa jelaskan apa sih si TBC itu, dia tuh kayak gimana sih modelnya, apa dia makhluk halus atau apa? Mungkin bisa dijelaskan, kita dengerin penjelasan dari Ibu Muzalfa. Oke, untuk TBC kita mulai kita awali dengan pengertian dari TBC itu sendiri. TBC adalah tuberkulosis, adalah penyakit menular yang disebabkan karena bakteri Mycobacterium tuberculosis. Jadi TBC bukan disebabkan oleh guna-guna, bukan disebabkan oleh santet, kiriman atau apalah itu ya, tapi penyebabnya adalah bakteri Mycobacterium tuberculosis, seperti itu. Sedangkan gejala-gejalanya, TBC mempunyai gejala yang utama. Gejala yang utama adalah batuk lebih dari 2 minggu. Itu gejala TBC yang utama, yang harus kita waspadai ketika kita punya batuk yang lebih dari 2 minggu. Tetapi gejala itu biasanya diikutin oleh gejala-gejala yang lain, seperti meriang, nyesek, demam yang berkepanjangan, terus berat badannya menurun, terus nafsu makan juga menurun, terus biasanya ada berkeringat pada malam hari tanpa kegiatan, tanpa aktivitas, seperti itu. Dan TBC ini juga selain menyerang paru-paru, dia juga bisa menyerang organ lain ya, seperti misalnya di kulit bisa, di tulang bisa, di otak pun bisa, seperti itu. Jadi TBC bukan menyerang ke paru-paru saja, tetapi ada organ lain yang bisa diserang, seperti itu untuk gejalanya. Untuk penularannya sendiri itu TBC itu penularannya mudah sekali ya. Penularannya itu melalui udara, dari percikan percikan air ludah kali ya, air liur ya, air ludah atau air liur atau dahak ya, percikan-percikan dahak dari pasien yang menderita tuberkulosis. Biasanya ketika pasien penderita ini batuk atau bersin atau memburukkan banyak sekali bakteri, kemudian bakteri itu dihirup sama orang-orang sekitar, kita bisa terkena infeksi dari TBC itu, seperti itu. Kemudian
yang paling berisiko untuk kena. Ya, jadi di sekitar kita itu ada yang paling berisiko untuk kena TBC. Yang paling berisiko adalah anak, kemudian orang dengan HIV atau AIDS, terus orang dengan usia lanjut, kemudian orang dengan penyandang diabetes mellitus, dan orang yang perokok. Seperti itu. Itu orang-orang yang sangat berisiko untuk sakit TBC. Sampai kita tahu kita itu kena TBC atau enggak, itu apa aja rangkaian pemeriksaan yang harus dilakukan? Untuk pemeriksaan untuk mendiagnosa penyakit TBC, kita harus melakukan pemeriksaan yang namanya pemeriksaan TCM. Pemeriksaan TCM itu yang diperiksa dahak, ya. Jadi pasien nanti diminta sampelnya untuk pengambilan dahak, dan dahak itu akan diperiksa. Setelah diperiksa, ada hasilnya itu ada negatif, ada positif, dan ada juga yang namanya resisten. Nah, ketika hasilnya negatif atau positif, ketika hasilnya positif akan diobatin di puskesmas. Ketika hasilnya positif dan ronsennya ketika hasilnya negatif dan ronsennya positif akan diobatin di puskesmas. Tapi ketika hasilnya resisten itu biasanya kita merujuk pasien ini untuk pengobatan di rumah sakit, seperti itu. Oke, nah kalau misalkan semua udah dijalani, terus positif kan tadi diobatin. Nah itu pengobatannya biasanya berapa lama? Untuk pengobatan TBC ini selama 6 bulan. Jadi untuk pengobatan TBC yang ada di puskesmas ini minimal 6 bulan, dan ini obatnya udah 1 paket. Seperti itu. Jadi ketika pasien yang udah didiagnosa TBC, kita beri obat selama 6 bulan, 1 paket 1 pasien, ada 2 fase. 1 paket itu ada 2 fase, fase awal dan fase lanjutan. Fase awal itu 2 bulan, fase lanjutan itu 4 bulan. Seperti itu. Jadi 6 bulan semuanya. Nah, nanti kalau di Puskesmas Lewiliang nih, untuk pengobatan itu gimana? Apakah itu berbayar atau itu gratis? Jadi kalau untuk pengobatan di puskesmas, khususnya wilayah Puskesmas Lewiliang, untuk pengobatan yang dia pakai BPJS itu gratis. Dan ketika pasien itu tunai, itu cuman pendaftaran Rp8.000. Nah, kan untuk sampai dia didiagnosis itu kan butuh pemeriksaan lab. Nah, kalau untuk labnya, untuk yang tidak punya BPJS, itu bayar atau enggak? Kalau untuk pemeriksaan TCM itu gratis. Ya, untuk pemeriksaan TCM gratis. Jadi untuk dari awal, dari pasien diduga TBC sampai pasien diobatin sampai sembuh itu tidak ada pungutan biaya apapun, kecuali pendaftaran 8.000 yang tidak memakai BPJS. Nah, jadi pendaftarannya cuma 8.000, 10.000 aja masih kembalian 2.000 ya. Jadi tunggu apa lagi buat masyarakat di sini yang sudah punya gejala, sering batuk, lebih dari 2 minggu nggak sembuh, terus sering malam hari nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba berkeringat, apalagi ditambah dengan penurunan berat badan. Jangan takut, berobat aja ke Puskesmas Lewiliang. Nah, ini di antara penyakit TBC ini kan tadi ada yang ada yang kelompok beresiko tadi itu ya, yang anak-anak, penderita HIV ya, karena mereka adalah yang daya tahan tubuhnya nggak bagus. Nah, sedangkan untuk anak-anak sendiri nih, karena dia masih kecil, itu ada pencegahannya nggak? Kalau untuk anak-anak, pencegahan yang utama adalah ketika dia bayi berusia 1-2 bulan itu harus diberi imunisasi BCG.
itu untuk mencegah penyakit TBC yang akan masuk ke ke dalam tubuh. Jadi BCG bisa mencegah TBC. Cuman BCG tidak apa ya namanya? Bukan jaminan ya. Iya, jadi Bukan maksudnya jaminan. gini, anak yang sudah disuntik diimunisasi BCG itu bisa juga dia kena TBC seperti itu, tapi TBC-nya tidak akan terjadi parah gitu. Kecuali mungkin penanganannya yang telat ya. Iya. Mungkin ditunggu sampai parah dulu, baru dibawa ke puskesmas. Jadi kondisinya udah keburu gawat, mungkin gitu ya. Ya, seperti itu. Nah, untuk kasus-kasus yang suka ada di Luwiliang nih, biasanya itu kasus yang mudah, yang awal, atau yang udah lanjut. Jadi kalau untuk kasus-kasus TBC di Puskesmas Luwiliang, biasanya kita kebanyakan sih pasien baru yang belum pernah diobatin, ya. Jadi pasien yang belum mendapat penanganan obat, gitu. Jadi biasanya ketika kita menemukan pasien yang udah putus obat atau udah berobat di mana-mana, tidak teratur gitu berobatnya, biasanya kita periksa, terus biasanya kita menemukan pasien yang dengan resisten obat. Ketika pasien dengan resisten obat, itu kita tidak bisa melakukan pengobatan di puskesmas. Jadi pengobatannya harus di rumah sakit. Nah, pasien-pasien yang diobati di puskesmas itu biasanya pasien-pasien yang dengan hasil TCM positif, kita bisa obatin di puskesmas. Ketika pasien hasil TCM-nya negatif dan pasien positif, itu juga bisa diobatin di puskesmas. Tapi ketika pasiennya udah resisten, itu harus diobatin di rumah sakit. Seperti itu. Nah, jadi sebelum terlambat, sebelum lebih gawat lagi, sebaiknya buru-buru ya periksa di puskesmas ya. Bisa pakai BPJS kalau pendaftaran cuma 8.000. Jangan mikir aneh-aneh kalau udah ada batuk darah. Jangan mikir ada yang ngirim penyakit, ada yang nyantet, terus pergi ke dukun. Ke dukun nggak bisa pakai BPJS, ya. Ke dukun nggak bisa pakai BPJS. Dan saya yakin bayarnya lebih dari 8.000, ya. Nah, terus untuk kita semua nih yang masih sehat, gimana sih cara kita mencegah agar kita terbebas dari penularan TBC? Pencegahannya itu dengan PHB ya. Salah satunya apa? Salah satunya dengan rajin mencuci tangan, ya. Tidak merokok, makan buah dan sayur setiap hari karena itu dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Terus kalau kita keluar, pergi ke keramaian, alangkah baiknya kita menggunakan masker, ya. Selain untuk mencegah kita menularkan penyakit orang, tapi ini masker juga dapat mencegah penularan, salah satunya penularan TBC ke kita ya. Oke, sekian penjelasan mengenai tuberkulosis. Kalau ada yang mau bertanya, boleh tulis di kolom komentar di channel YouTube kita atau di Instagram kita. Boleh DM atau boleh datang langsung ke Puskesmas Luwiliang. Kita punya klinik untuk mengatasi TBC ini, namanya Rumah Cinta Paru. Jadi jangan takut, jangan malu kalau misalkan mau berobat TBC. Biasanya zaman dulu orang mah malu ya. Takut dibilang, ih si itu mah TBC, sekarang mah gak usah malu. Apalagi di Puskesmas Luwiliang ruangannya itu udah terpisah. Jadi orang pun nggak tahu kalau di Rumah Cinta Paru itu rumah tempatnya TBC. Tapi daripada penyakit semakin gawat, menyebar meluas kemana-mana, hingga membuat kita menjadi ranking 2 dunia. Jadi lebih baik kita mencegah sedini mungkin, periksa kalau ada gejala, lakukan hidup bersih dan sehat, jaga kesehatan, jaga keluarga kita, jauhi rokok ya untuk mencegah terjadinya TBC. Sekian dari kita, semoga bermanfaat. See you, bye-bye. Kembali lagi di channel yang lainnya. Bye-bye.